Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam jangan lupa menangkap sepat. Dari bunyi sambutan salam nampaknya kurang semangat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Oh, lain ditanya lain jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Ibu Profesor Dr. Hajjah Sri Langgeng Ratnasari SEMM. Lama juga menghafalnya itu. Beserta wakil-wakil rektor, Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, dosen Civitas Akademika di Universitas Riau Kepulauan, pembina, pengawas, pengurus, ketua, sekretaris, bendahara yayasan, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, hadirin hadirat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum besunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang Cina membawa nyonya. Nyonya pergi membeli dupa. Kalau boleh saya bertanya, yang memukul-mukul kompang tadi semester berapa? Jadi inilah pentingnya sesuai dengan tema kita malam ini. Hijrah itu adalah membaca potensi diri supaya bisa mengabdi untuk negeri. Apa potensi? Ternyata mereka menemukan potensinya ya memukul kompang. Dan menurut saya bagus perempuan ini latihan mukul kompang supaya laki itu jangan macam-macam. Betul tak Bu? Betul kata orang nih. Ibu pindah ke depan. Karena kalau di belakang cuma nampak telinga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang perempuan bernazar. Ya Rasulullah, saya bernazar kalau engkau menang perang, saya akan pukulkan duf. Duf itu adalah kulit kambing yang dilekatkan di kayu dipukul. Itulah dia gendang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan nazarmu. Sekarang saya tanya, apa hukum perempuan memukul kompang? Sunat. Mubah, boleh hukumnya. Seandainya Nabi melarang perempuan itu, jangan kau pukul, haram hukumnya. Seandainya Nabi menyuruh pukulkan kompang, wajib hukumnya. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang. Sahabat yang melakukannya, Nabi diam. Itu namanya sunnah takririyah. Hukumnya mubah, boleh. Kalau bisa, yang memukul kompang ini seperti yang dilakukan Universitas Riau Kepulauan ini. Dua. Kalau nanti diadakan lagi acara model mukul kompang ini, kalau bisa dua. Pertama, anak TK atau emak-emak. Jangan mahasiswi. Kalau mahasiswi disuruh mukul kompang, ini pejabat-pejabat ini pulang lupa sama bininya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu itu mengandung hukum haram atau tidak haram bukan pada perbuatannya. Bukan pada perbuatan memukul gendang itu, tapi apa efek dari perbuatannya itu. Bisa jadi dia haram karena pakaiannya sempit. Bisa jadi dia menjadi haram karena mengobrol wajah. Bisa jadi dia menjadi haram karena gerakan. Tapi insya Allah yang dilakukan malam ini semuanya baik. Menghidupkan lagi
cipta karya karsa kebudayaan lokal supaya anak-anak kita di masa generasi akan datang tidak kehilangan identitas. Ini kalau kompang ini dihilangkan, solawatan ini dihilangkan, jangan heran nanti kalau anak cucu kita sudah tidak tahu lagi. Yang tahu dia keyboard tunggal. Karena di mana-mana acara, nikah, walimah, semuanya pakai keyboard tunggal. Yang menyanyi pakai rok pendek, cantiknya nggak terlalu, bedaknya aja 2 inci. Naik dia ke atas pentas, bisa digoyang. Yang menonton atu-atu, bergoyang tulang semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini judul yang diberikan kepada saya adalah kembangkan potensi diri. Setiap kita ini punya potensi masing-masing. Jangankan kita, sahabat Nabi yang manusia pilihan, yang ditakdirkan Allah hidup sama Nabi, itu nggak sama potensinya. Ada sahabat Nabi itu yang hebat dalam bidang politik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah. Ada sahabat Nabi itu yang kaya raya, Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ada sahabat Nabi yang tidak kaya tapi cerdasnya luar biasa. Itulah dia Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Jadi kita tinggal baca potensi kita masing-masing. Saya ini Pak Ustadz nggak kaya, tapi otak saya insya Allah, berarti Ali bin Abi Thalib. Saya ini Pak Ustadz kaya raya, berarti Utsman bin Affan. Saya ini orang tua bijaksana, berarti Abu Bakar Siddiq. Saya ini Pak Ustadz kaya, tidak. Cerdas pun tidak, bijaksana pun tidak, bertaat ibadah pun tidak, berarti kau Abu Lahab. Tidak ada manusia tanpa potensi. Lalu kalau ada di kelas itu ranking 20, ranking 16, itu salah gurunya atau salah anaknya? Kalau dalam ceramah ini saya seperti ada intonasi bertanya, gak usah dijawab, itu nanti saya jawab sendiri. Kalau di dalam kelas itu ada yang ranking 15, ranking 20, itu bukan salah anaknya, tapi salah menetapkan standar. Tidak bisa kita mengukur standar burung dengan cara berenang. Tidak bisa kita mengukur standar ikan dengan cara terbang. Salah kita. Selama ini standar anak sekolah diukur melalui 5 pelajaran: fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kalau nggak bisa fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, rankingnya jeblok. Kalau dia tidak bisa fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, maka dia tidak lulus. Padahal mungkin ada orang yang tidak hebat fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi komunikasinya bagus. Nah, jadi kita mesti fair untuk menilai orang. Anak bapak ibu juga punya potensi masing-masing. Itu orang barat itu hebatnya, dia bisa baca potensi orang melalui tanda tangan. Makanya yang mau melamar pekerjaan ditengoknya tanda tangannya, kemana arah tanda tangannya. Ah, ini tanda tangannya ini ke atas. Ah, ini cocoknya angkatan udara. Ini tanda tangannya ini lurus saja. Ah, ini belum terbaca sampai sekarang. Ada ilmu untuk membaca tulisan. Ada orang dari tulisan tangannya itu bisa dibaca. Ah, ini semua nanti. Makanya sebelum menerima siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, libatkan psikolog karena mereka, supaya jangan sampai orang kuliah semester 1, semester 2, baru setelah mau wisuda baru dia tahu ternyata potensinya tidak di situ. Akhirnya dia tidak menikmati hidup. Ustadz sendiri bagaimana Pak Ustadz? Apakah Ustadz menikmati? Saya terus terang masalah ngomong ini. Dulu waktu saya kecil, kalau disuruh mak saya ke warung beli gula, beli minyak, itu nggak pulang-pulang. Kenapa? Bercerita sama orang-orang yang ada di situ. Kalau lagi istirahat di kelas, udah bunyi lonceng, teng teng teng. Kami belum masuk, datang guru tuh mencubit telinga saya, karena saya dengan kawan-kawan saya duduk di bawah pohon bercerita. Kawan saya itu lebih menikmati dengar cerita saya daripada guru di kelas itu.
Begitulah hebatnya saya. Jadi kita sudah bisa menengok potensi anak kita ini dari kecil, udah nampak. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa sempritan. Dua kemungkinan, jadi polisi atau wasit sepak bola. Anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustadz. Dua kemungkinan, bisa jadi hakim konstitusi atau tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz. Dua kemungkinan, dokter spesialis, pecandu narkoba. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita semua. Nah, jadi bisa. Ada orang yang tidak mau jumpa dengan manusia, nggak bisa. Kalau jumpa orang banyak menggeletar dia. Tapi kalau disuruh dia ngurus komputer, bisa. Selesai itu semua dibuatnya. Mana komputer yang rusak kemarin? Selesai. Kemana? Kujual kan dia. Ada orang yang kalau dia di kantor nggak bisa, stres dia mesti bersosialisasi dengan orang banyak. Jadi baca potensi diri masing-masing. Hidup singkat, hidup pendek, jangan sampai kita terjebak di penjara yang kita buat sendiri. Bayangkan orang tidak suka dengan orang banyak, tiba-tiba pilih jurusan fakultas sosial yang mesti berinteraksi dengan orang banyak. Setiap ketemu orang banyak menggigil, mencret. Setiap jumpa orang banyak keringat dingin. Begitu terus, akhirnya mati muda. Hidup ini singkat, mesti dinikmati, besti. Baca potensi diri masing-masing. Ini cocoknya Ustadz ngomong ini ke mahasiswa. Kami ini udah terlambat Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Terapkan untuk anak bapak ibu sekalian. Saya tidak memaksa anak saya jadi ustadz, enggak. Saya hanya suruh anak saya mondok di pesantren. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, supaya dia selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari pergaulan bebas. Karena fitnah akhir zaman di luar biasa. Tapi masalah nanti dia kuliah, terserah dia mau jadi apa. Enggak saya paksa. Ustaz Somad, ya. Gimana caranya supaya bisa ke Mesir Pak Ustaz? Ya saya bilang ada kawan saya bisa memberangkatkan. Langsung kuliah Pak Ustaz? Langsung saya bilang. Tolonglah Pak Ustaz uruskan. Yang mau ke Mesir ini bapak atau anak bapak? Anak saya belum mau Pak Ustaz. Kalau gitu bapak aja yang ke Mesir. Anaknya nggak mau, dia paksa juga ke sana. Akhirnya anak di sana setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia pulang bukan jadi Musa, jadi Fir'aun. Orang dia nggak mau, dia dipaksa. Padahal dia kalau ditanya baik-baik, datang jamaah. Ustaz Somad, iya, pusing saya menghadapi anak saya ini Pak Ustaz. Kenapa? Nggak mau kuliah. Terus dia mau apa? Saya pun bingung. Mana dia? Di rumah Pak Ustaz. Udah bapak tanya? Sudah. Apa jawab dia? Diam aja, nggak tahu mau kemana. Tolonglah Ustaz ruqyah. Disuruhnya pula saya ruqyah. Tidak semua diganggu jin Pak. Ini orang kita ini sikit-sikit jin. Laki tak sembahyang, jin. Laki berselingkuh, jin. Kata jin, aku pun nggak pernah ganggu dia, kata jin. Lebih parah dia dari aku lagi, kata jin. Besok habis sholat Jumat kita jumpa di rumah makan. Siap Pak Ustaz. Selesai sholat Jumat, datang anaknya. Saya pakai jurus almarhumah emak saya dulu waktu bertanya ke saya. Kau mau kuliah atau bebini? Kalau mau kuliah, kukuliahkan kemanapun kau mau pergi. Kalau kau mau bebini, urus kebun sawit. Nah, begitu mak saya dulu nanya ke saya. Saya praktekkan ke dia. Kau mau kuliah apa bebini? Kalau mau kuliah, ku antar kau mau kemana? Mau ke Harvard University, mau ke Cambridge, mau ke Sorbonne Paris Prancis, mau ke IIU Islamic International University. Yang penting bapak kau nanggung ongkos. Mau kemana? Kalau kau mau bebini, nikah, bebini, jelas hasilnya. Habis itu senyum dia. Mau kemana? Saya bilang, saya mau kuliah Pak Ustadz. Kuliah di mana? Saya mau ngambil teknik Pak Ustadz. Saya bilang sama bapaknya, maunya dia. Entah Pak Ustadz, sama saya nggak mau dia ngomong.
komunikasi. Jalin komunikasi baik dengan anak-anak. Saya yakin dan percaya semua adik-adik yang masuk di Universitas Riau Kepulauan ini memang sesuai potensi dirinya masing-masing, insyaallah. Amin. Dari bunyi aminnya macam kurang yakin saya tengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, potensi yang ada pada diri kita ini kita asah. Kalau dia batu zamrud, gosok-gosok 2 kali gosok jadi. Kalau dia batu rubi, gosok-gosok 2 kali gosok, sapu-sapu ke celana berkilau. Tapi kalau udah digosok habis batu gerenda nggak jadi juga, dia bukan zamrud, dia bukan blue safir, dia bukan kecubung. Terus apa? Batu gilingan. Tapi walaupun batu gilingan, dia tetap punya potensi. Kenapa? Sambal belacan nggak bisa di blender. Betul tak Bu? Kalau nggak ada batu gilingan itu nggak enak sambal terasi itu. Oleh sebab itu jangan sepelekan. Dia bisa menjadi dirinya sendiri. Jangan sampai kita paksa dia. Tentukan pilihanmu. Setelah dia baca potensi dirinya, menolong agama ini tidak mesti jadi ustadz. Ini banyak saya tengok semua mau jadi ustadz. Menolong agama ini nggak mesti jadi penceramah. Ceramah ini berat. Biar aku aja. Tolong agama ini dengan profesi masing-masing. Di depan kita ada bapak polisi. Kira-kira kalau jadi polisi bisa nggak nolong agama ini? Bisa. Kenapa masjid itu sekarang? Pergilah kita ke masjid-masjid. Besok subuh pergi ke masjid. Nggak ada orang di masjid. Kenapa? Karena muazzinnya zaman muazzin ayah kita dulu. As-salatu khairum minan naum. Dia yang azan, kita yang cemas. Coba kalau polisi suruh azan. As-salatu khairum minan naum. Babin Kamtipmas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penuh masjid. Kenapa penuh masjid? Rupanya yang azan Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas hadir semua. Yang nggak hadir nonjok. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Seragam yang diberikan negara pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Nah, itu kalau saya udah takbir berarti udah 20 menit ceramah. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang udah jam 9 lewat 5. Nah, dia biasanya 3 kali takbir. 20, 20, 20 selesai. Kita kalau ngajar di kampus ini harus jelas berapa SKS, berapa tatap muka. Pertemuan pertama bagi judul 13 tatap muka, potong mid semester dan UAS, ujian akhir semester. Standarnya jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang nggak jelas itu kan hubungan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka menolong agama ini hanya dengan jadi ustaz. Ibu, bapak masih ingat dengan kota Konstantinopel? Kalaupun nggak ingat, kuatkan aja jawaban. Masih bilang. Soalnya kita di kampus ini. Konstantinopel itu dibebaskan bukan ustadz. Yang membebaskan Konstantinopel adalah tentara, panglima perang, jadi raja. Namanya Muhammad Al-Fatih. Berapa umur dia waktu menaklukkan Konstantinopel? 19 tahun. Ada yang bilang 20, karena mereka tidak sepakat tentang tanggal lahirnya. 3 pendapat. Ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. Usamah bin Zaid diangkat jadi panglima perang. Berapa umurnya? 18 tahun. Sekarang kalau kita tanya ke anak-anak mahasiswa, berapa umur Usamah bin Zaid jadi panglima perang? 18. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, berapa umurnya? 19. Umur kau berapa? 20. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia.
Tuh. Ada potensi diri kita masing-masing. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, kalau Tuhan pergi ke Makkah, air mata jatuh bercucur. Sudah lama saya tausiah, baru inilah di depan air mancur. Saya tengok macam kurang kuat airnya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menolong agama dengan potensi masing-masing. Tidak semua orang yang ngomong itu nolong agama. Ada orang yang diam. Ternyata dia sudah membangun masjid di Melbourne. Kantor polisi Australia dijual dan akan diresmikan besok pagi jam 7 waktu Indonesia Barat, siang waktu Melbourne Australia. Diam, nggak ada ceramah, nggak ada tausiah, tapi transfernya jalan. Kantor polisi Melbourne dijual, dibeli, dijadikan masjid dengan uang ekspor impor bisnis. Ada yang menolong agama dengan lidahnya, ada yang menolong agama dengan tanda tangannya, ada yang menolong agama dengan kontribusi pemikirannya. Berikan manfaat bagi negeri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti adik-adik alumni ini setelah tamat reuni ditanya, "Kau di mana sekarang?" "Ya, di kampung aja." "Masa bertahun-tahun belajar di kampus cuman di kampung? Ngapain kau di kampung?" "Nanam sawit." "Hah? Kuliah lama-lama cuma nanam sawit. Berapa hektar?" "Ya, cukuplah untuk 7 keturunan." Tadi pas saya bilang nanam sawit, diam semua. Pas saya bilang 7 keturunan, memang begitulah perempuan zaman sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini potensi yang ada pada diri kita. "Kamu fakultas apa?" "Saya fakultas peternakan, Pak Ustaz." "Kok kaya sekali? Ternak apa?" "Ternak tuyul, Pak Ustaz." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fakultas perikanan. Allah tidak pernah menyuruh kita ngasih makan ikan di laut. Ikan di laut itu nggak pernah dikasih makan. Allah hanya suruh jaga saja. Laut yang terluas, negara dengan kepulauan terbanyak di dunia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Datang orang Thailand mengambil ikan kita. Datang orang Vietnam mengambil ikan kita. Datang orang dari Papua Nugini mengambil ikan kita. Datang orang dari Australia mengambil ikan kita. Ditangkap sama polisi. Pas ditanya, "Kenapa masuk?" "Kami mengejar ikan kami yang lari ke Indonesia." Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orang Indonesia menjadi tamu di negerinya sendiri. Dulu kalau beli topi walaupun mereknya Nike, walaupun mereknya Adidas, nggak boleh sebut merek Pak Ustaz, nggak apa-apa, biar dia dapat iklan gratis. Coba tengok di dalamnya, made in Indonesia. Indonesia ini luas. Di mana dibuat? Di Batam dibuat. Dari Batam dibawa ke Singapura, dapat legalitas stempel. Betul? Kemarin saya beli topi, saya tengok merek di dalam, made in Vietnam. Beli sepatu, made in Thailand. Kenapa mereka pada lari keluar? Saya tanya, kenapa lari keluar? Karena birokrasi yang terlalu panjang, regulasi yang tidak jelas. Akhirnya bisnismen, pelaku usaha, dia mau kejelasan. Seperti ibu yang minta supaya jelas belanjanya berapa sebulan. Betul, Bu? Betul semua kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengenali potensi diri kita, kita menikmati hidup. Dan kalau kita sudah menikmati hidup, kita tidak merasa hidup ini beban. Kalau kita merasa hidup ini beban, suntuk, galau, stres, depresi, anxiety, bunuh diri.
Angka bunuh diri tertinggi bukan di Eropa, bukan di Amerika. Angka tertinggi bunuh diri bukan di Indonesia, bukan di Afrika yang katanya miskin. Angka bunuh diri tertinggi di dunia adalah negara maju, Jepang. Orang Jepang itu asal suntuk sikit ambil samurai, harakiri, mati. Suntuk sikit mati, suntuk sikit mati. Orang kita, orang Eropa naik mobil mahal, nggak tumpah teh di dalam mobil itu, nggak bisa. Tempat tidurnya harga 1 miliar. Saya pernah pergi ke mall, tertulis di situ harga tempat tidur hampir 1 miliar. Lama. Kalau saya lah punya tempat tidur nih, nggak tidur saya di sini, nggak tertidur. Nah, mikirkan angsurannya berapa sebulan. Stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Orang kita naik angkot, tertidur lewat 3 gang. Mudah sekali kalau orang kita mau sehat dari penyakit insomnia, nggak bisa tidur. Asal nampak khotib hari Jumat, menguap langsung. Selesai khutbah Jumat, dibisikkannya pula ke kawannya. Kayaknya ini aliran sesat Ustaz ini. Kenapa? Khutbahnya kok 1 kali. Kau yang tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensi diri kita baca masing-masing. Ini kalau saya lihat dari senyuman dan raut wajah Civitas Akademika Keluarga Besar Universitas Unrika ini adalah orang-orang yang sudah menemukan potensi dirinya masing-masing. Dan ini adalah orang-orang yang tidak pernah punya beban hidup dan selalu bahagia kalau saya lihat. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin ada juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita temukan potensi diri kita masing-masing, kita jalani hidup ini. Indonesia gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Orang barat hanya bisa menanam pada musim panas. Musim panas itu dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, paling-paling September. Disitulah tanaman hijau. Kalau sudah masuk bulan November, Desember, Januari, maka semua tanam-tanaman kering kerontang. Tapi di Batam sepanjang tahun menghijau. Siapa yang bilang Batam ini tandus, datang ke Universitas Riau Kepulauan, sampai hijau, sampai kemana hijau. Insyaallah tabarakallah. Di beberapa tempat saya tengok banyak juga itu tanamannya plastik. Tapi di Unrika ini asli tanaman hidup, luar biasa. Karena di sini mereka nggak suka kepalsuan, mereka mau yang original, saudaraku. Tapi tolong nanti selang air mancurnya diperbaiki nanti, biar agak semangat di sini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Indonesia yang cantik dan indah ini mesti dikelola dengan baik. Sebetulnya masyarakat ini tidak pernah minta macam-macam. Saya sudah pergi ke berbagai negara. Kami naik pesawat turun di Sydney. Dari Sydney kami pergi ke Melbourne. Saya sebenarnya mau ngasih tahu bahwa saya masuk ke Australia. Masya Allah, so sweet. Terima kasih. Insya Allah. Udah dipoto tadi, udah. Padahal yang dipesan teh manis. Teh ada, udah ada di bawah. Jangan kasih Ustadz minum teh manis. Kenapa? Karena lehernya panas, pita suaranya rusak oleh gula. Gula kalau terlalu banyak kena gigi, gigi berlubang. Gula kalau terlalu banyak masuk ke darah, diabetes mellitus. Gula kalau terlalu banyak masuk ke otak, menjadi penyakit pikun. Gula kalau terlalu banyak masuk ke saluran darah, enggak lancar. Coba ambil gula, masukkan ke dalam kuali, cairkan. Setelah cair, letakkan sendok, angkat, sama-sama kualinya terangkat. Kenapa? Membeku. Darah kita itu air. Air beku disebabkan oleh dua.
Yang pertama minyak, yang kedua gula. Maka jangan banyak-banyak minum gula. Nah, jadi sudah tepat setiap penceramah itu kasih air putih macam di Unrika. Ini ustadz ini antara memuji atau menyindir. Saya ini ustadz yang nggak pandai berbahasa basi. Saya kalau ngomong to the point, kata orang Melayu, simbah daun nampak buah. Tak pandai saya berkelit, rupanya minta kopi. Ustaz minum kopi? Enggak. Kenapa? Hidup sudah pahit. Sebetulnya masyarakat kita ini, saya sudah pergi kemana-mana, saya tengok yang namanya manusia itu berpasang-pasangan. Ada kaya, ada miskin, ada senang, ada susah, ada rakyat jelata, ada penguasa. Memang sudah begitu. Ada aku, ada kamu. Manusia itu di mana sudah begitu. Orang Indonesia, orang Malaysia, Singapura, Eropa, Afrika, Amerika, mereka cuma minta 5. Nggak banyak yang mau mereka minta. Yang pertama, itulah hebatnya, kucing pun mau datang juga mendengar ceramah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan sampai kaki dibanting-banting. Sudah lama saya tausiah, di Unrika inilah didatangi kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi? Hilang pula bahasa. Masyarakat itu hanya minta 5 saja kalau mau diringkas. Yang pertama, kalau dia keluar rumah jalannya bagus. Yang kedua, kalau dia kuliah biayanya murah, syukur-syukur gratis karena subsidi dari pemerintah. Yang ketiga, kalau dia tamat kuliah, dia bisa cepat dapat kerja supaya bisa cepat nikah. Yang keempat, kalau dia sakit, mudah berobat, murah, syukur-syukur bisa dapat kartu gratis berobat. Yang kelima, kalau dia beribadah, sarana prasarana ibadahnya, masjidnya, imamnya, khotibnya, penceramahnya bagus sehingga ibadah hubungan spiritualnya dengan Allah baik. Kira-kira yang 5 ini bagus apa tak bagus? Bagus. Kenapa Ustaz sampaikan ini di kampus? Karena kampus inilah cikal bakal para pemimpin masa depan. Apalagi ini kampus tertua tahun 1993 yang umurnya sekarang adalah 33 tahun. Dalam zikir 33 itu terbanyak, nggak ada subhanallah 34. Artinya apa? Setelah 33 dia akan melesat terus kepada yang lebih baik, lebih baik. Ini alumni-alumninya akan menjadi calon pemimpin-pemimpin masa depan insyaallah. Jadi dia mesti mengerti apa yang saya lakukan. Setelah dibacanya potensi dirinya, hebatnya pula Universitas Riau Kepulauan ini, nggak ada gambar rektor, nggak ada gambar yayasan, gambar saya aja yang dibuat. Itulah hebatnya orang. Ini pun nampaknya dari AI ini. Saya pun terkejut, kok ganteng kali gitu. Di banyak tempat itu pakai banner, pakai baleho, digital printing, dicetak, habis cetak mubazir. Bukan berarti saya bilang tak bagus digital printing, bagus, tapi banyak mubazir. Tapi di sini efisien supaya tidak ada yang mubazir. Saya kalau di beberapa tempat yang model pakai cetak itu khawatir saya. Yang saya khawatirkan dibuang-buang panitia, tiba-tiba dijadikan penutup WC di tepi sungai. Bagian dalam pula. Pas pagi-pagi ditengoknya, izin Ustaz katanya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Universitas Riau Kepulauan ini, dari mulai cara menyambutnya pakai budaya, local wisdom, sampai kepada sambutan. Sambutan pun tak banyak, hanya sambutan Ibu Rektor cukup. Kadang di beberapa tempat tausiah itu sempat letoy ya mendengar. Ketua panitia, RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, DPRD. Udahlah jam 11:30 baru dipanggil mereka. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Kita pun naik bismika Allahumma ahya wa ala.
Masya Allah. Suasananya pun nyaman, tenang, adem. Kalau nggak bisa ditahan, digoreng aja, Bu. Suasananya pun adem, ayam tentram, sejuk, tenang. Padahal katanya sekarang ini sudah mulai El Nino, cuaca panas. Tapi di Universitas Riau Kepulauan ini, Masya Allah, AC-nya banyak. Dan AC-nya hidup. Dari mana Ustaz tahu? Begoyang parfumnya. Pernah saya ceramah di beberapa tempat, banyak AC-nya tapi mati. Pas ditanya, kenapa nggak hidup? Listrik mahal Pak Ustaz. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama belajar di kampus, fokus belajar. Datanglah mahasiswa-mahasiswa itu nanya, Ustaz Somad, iya, tolong beri kami motivasi untuk belajar. Bingung saya nengoknya, apa yang mau kasih motivasi? Macam mana Ustaz dulu belajar? Saya bilang, aku belajar dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Enggak pernah saya minta duit ke rumah, saya bilang. Terus Ustaz makan dari mana? Saya makan dari beasiswa Al-Azhar 162 pon satu bulan. 50 pon sewa rumah, 50 pon iuran makan, 20 pon ongkos bis, 20 pon untuk beli buku, 20 pon simpan, mana tahu nanti mencret, demam, sakit perut. Kau kalau mau serius belajar, bilang sama mak bapakmu, ya mak jangan kirim duit. Siap? Enggak siap lah Pak Ustaz. Sekarang mahasiswa-mahasiswa kalau tanggal 1, tanggal 2 petantang petenteng pakai motor. Bunyi motornya bep 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 bep. Asal nampak cewek, bep. Motor bapakmu. Ayahmu kasar tangannya di kampung jadi kuli demi kau kuliah. Sampai di sini kau gayanya bukan main. Pas ditanya, apa profesimu? CEO yang menyamar. Belajar yang serius. Saya sampai ke Kairo tanggal 4 September 1998. Saya dapat ijazah S1 bulan Agustus 1998, selesai 2002. Berarti saya menyelesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Makanya saya kalau udah nengok mahasiswa, semester berapa? Semester berapa? 4 Pak. Kok tua kali muka kau? 14 Pak Ustaz. Dosennya orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, belajar di Indonesia, makanannya Indonesia. Kok bisa belajar sampai 14 semester? Ini yang saya ceritakan ini tidak ada di Universitas Riau Kepulauan. Ini nggak ada. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Kalau yang di sini ini cepat-cepat semua. Tentukan arah cita-cita ke depan. Setelah dibaca potensi diri apa, belajar yang serius. Ustadz dulu waktu kuliah apa cita-cita Ustadz? Cita-cita saya tak banyak. Cita-cita saya ingin membahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tuamu, maka rezekimu akan dibuat Allah seperti rezeki raja-raja. Rajakan orang tuamu, maka Allah buat rezekimu seperti rezeki sultan-sultan. Bukan hadis, itu dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dulu waktu sekolah, saya buat nama saya di buku-buku saya itu Profesor Dr. Abdul Somad Panjang. Sampai-sampai kawan saya di sebelah menasihati saya, "Mat," katanya. "Iya," saya bilang. "Janganlah kau tulis lagi nama kau panjang-panjang Profesor Doktor di situ. Kenapa? Aku takut kalau tak tercapai kau gila nanti." Alhamdulillah sampai sekarang saya tak gila. Enggak apa-apa kita gila karena cita-cita ini. Sangkutkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak ke bumi. Jangan sampai kalau ke langit kaki kau menggantung, itu hantu namanya. Apa maksud cita-cita tinggi di langit? Saya orang kampung.
orang kampung, di kampung. Tapi saya punya cita-cita, saya mesti belajar, saya mesti bisa membahagiakan orang tua. Selesai S1 saya berpikir cemana supaya aku bisa S2. Saya carilah di internet www.google.com, scholarship, beasiswa, cari. Dulu kami kalau pergi haji, mengurus jamaah haji, habis itu nongkrong, nanya, kau di mana? Aku di India. Oh, anak Jambi kawan saya. Di mana sekarang S2? Di India. Apa nama universitasnya? Aligarh University. Oh, mantap. Apa kelebihannya? Makan murah. Perindavan. Murah. Makanan di India itu murah katanya. Oh, mantap. Bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya mantap. Everything to real. Oh, bahasa Arab jalan, bahasa Inggris jalan. Ada kelebihan satu lagi, man. Apa dia? Bisa bahasa Urdu karena mereka, dan nanti bisa penerjemah film India. Apa kabar? Kya hal hai? Kabar baik. Tiki. Kuch hota hai. Udah masuk dalam daftar India. Bisa haji tiap tahun? Bisa. Kalau bisa haji berarti bisa kerja. Lalu kemudian tanya-tanya lagi kawan. Dari mana? Dari Baghdad. Universitas apa? Universitas Saddam Hussein University. Berapa biaya kuliah? Gratis. Gua banget. Saya mau ke Baghdad waktu itu. 2002 saya tamat. Sudah siap-siap mau ke Baghdad. Datang George Bush. Diratakannya Universitas Saddam Hussein itu rata dengan tanah. Ditangkap Saddam Hussein, digantung. Hilang, buyar cita-cita saya. Akhirnya saya pulang menyambung ke UKM, University Kebangsaan Malaysia. Pindah dari negeri 1000 menara ke 1000 makcik. Tapi selama di UKM saya terus nyari. Akhirnya saya kirim paspor, fotokopi, saya kirim transkrip nilai, saya kirim ijazah, saya dapat panggilan. Abdul Somad diterima di Darul Hadis Al Hasaniyah. Dengan berat hati saya tinggalkan UKM, tapi saya tidak ada niat jelek kepada UKM. Saya pun terbang, naik pesawat langsung turun di Casablanca. Naik pesawat waktu itu Qatar Airlines. Ditanya kawan-kawan, naik pesawat apa, Mat? Qatar Airlines. Itulah tiket yang paling murah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau menyampaikan ke adik-adik saya yang sedang belajar ini, jangan cukupkan hanya belajar, jangan cukupkan hanya, silakan terus. Selalu saya berpikir untuk pasang target tawaran yang tertinggi. Pasang target-target semuanya. Apalagi zaman sekarang. Sekarang anak-anak kalau saya tanya, saya udah pergi beberapa tempat, saya tanya, rencana ada kuliah? Enggak. Terus mau jadi apa? YouTuber. Saya ini termasuk namanya generasi Gen X. Gen X itu adalah gen yang paling babak belur. Gen X itu adalah gen yang sabar untuk nunggu musik, untuk dengar lagu. Itu mesti nunggu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Ahad jam 10 pagi, nunggu dulu jam 10 baru ada musik, namanya album minggu. Ibu masih ingat? Bapak masih ingat? Berarti udah tua. Untuk menonton film barat mesti nunggu seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad baru ada TVRI. Kalau orang Batam syukur dapat TV3, TV2 dari Malaysia. Film Ninja. Dulu Ninja itu dicari orang. Sekarang di kampung ditangkap polisi, tukang curi sawit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang generasi Gen Z, setelah X Gen Z, setelah Gen Z Alpha, generasi yang tidak punya kesabaran. Dia mau nonton film, klik. Dia mau dengar lagu, klik. Di dalam satu alat sudah tergabung 5 bahan. Di situ ada mesin ketik,
di situ ada video, di situ ada TV, di situ ada alat gambar, di situ ada alat komunikasi telepon dengan barang yang kecil, dan dia tidak punya kesabaran. Cobalah tengok anak-anak kecil sekarang, ketika agak delay sedikit banting, tantrum, marah-marah. Generasi yang tidak sabar, orang tuanya langsung bawa ke ustaz. Apa nih? Jin. Maka disebut dia dengan generasi strawberry. Kenapa strawberry? Karena dilihat di mall, di dalam kaca, cantik, merah, menyala abangku. Tapi begitu keluar dari kaca, lemot, letoy, loyo, lemah, lunglai. Saya tidak mau adik-adik saya tidak berdaya menghadapi tantangan zaman yang luar biasa ini. Saya kalau bercerita tentang bagaimana susahnya dulu, saya kalau cerita tentang kuliah susah-susah, anak-anak sekarang dia bukan paham, malah dia bilang itu derita lo kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanya sama kakak-kakak kelas saya. Di sini ada Ustadz Mar Sofwan, beliau ke Mesir tahun 97, saya 98. Di sini ada Ustadz Haruna Hasim, beliau ke Mesir tahun 93. Dari Kepulauan Riau terbang ke Pulau Jawa, dari Pulau Jawa terbang ke Kairo. Di zaman itu belum ada internet, akses handphone bukan mudah seperti sekarang. Tapi semangat luar biasa, pertolongan Allah turun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini sekarang banyak generasi ini dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Saya cari di internet itu, apa healing itu? Healing itu ternyata obat sakit jiwa. Cobalah buka di Google. Apa itu? Apakah itu healing? Healing adalah masa proses penyembuhan sakit jiwa. Sekarang sikit-sikit menyalahkan orang. Kok nakal begini? Aku kurang kasih sayang. Kok jadi nakal begini? Kok gagal? IP kok 2? Batinku terluka. Kita dulu kalau begitu diantukkan kepala ke tiang, sehat. Sikit-sikit psikiater, sikit-sikit psikolog. Dipukul nggak boleh, disentil nggak boleh, suara kuat sedikit tak boleh. Ini nanti saya khawatir 20 tahun akan datang nggak boleh lagi ceramah bersuara kuat begini. Adik-adik mahasiswa, kita mesti baca potensi diri. Nggak boleh, kalau kuat terkejut dia dibawa ke pengadilan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ombak yang kencang, angin puting beliung, karang yang tajam, dipukul ombak, dihempas gelombang, laut yang dahsyat Selat Malaka itu akan melahirkan nahoda-nahoda yang tangguh. Tapi kolam renang hanya akan melahirkan anak-anak kecil naik perahu bebek. Jadi siapa yang dalam hidupnya masa kuliah ini pontang-panting, morat-marit, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jangan ke kampus mengandalkan bapak, bawa mobil, punya bapakmu. Bapakmu pun rupanya itu punya kantornya pula. Dipakainya plat palsu warna hitam. Hari ini kau anak orang kaya, besok pagi kau anak yatim piatu karena bapakmu meninggal dunia. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang hebat, yang jantan, yang gentleman bukan orang yang mengatakan bapak saya, ayah saya, atuk saya, moyang saya. Walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Inilah saya. Tapi jangan lupa, jangan hanya kecerdasan intelektual, jangan hanya kecerdasan spiritual, tapi juga kecerdasan emosional. Emosinya harus ditahan. Anak muda ini luar biasa. Mesinnya meledak-ledak, remnya harus ada. Karena kalau digas terus, saya sudah coba dibawa sama Bang Doli pakai motor gas terus sampai ke tepi laut, mati tak hidup lagi. Kap 70 digas terus untuk melawan Harley Davidson. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masanya ngerem, ada masanya ngegas, ada masanya berhenti, ada masanya istirahat. Hidup ini terlalu melelahkan. Ketika kita sudah lelah, serahkan semuanya pada Allah. Tugas skripsi berat, tugas tesis berat, tugas disertasi makin berat, usulan profesor berat. Tapi ada Allah Maha Besar. Angkat kedua tanganmu dan katakan Allahu Akbar.
Serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Serahkan sama Allah. Tapi menyerahkan sama Allah itu setelah berbuat. Tulis dulu skripsinya, tulis dulu tesisnya, tulis dulu disertasinya, baru serahkan sama Allah. Ini kuliah terlambat, ngajukan judul salah, pas ditanya kenapa kok nggak semangat, serahkan kepada Allah. Dua kesalahan. Yang pertama kau malas, yang kedua melegitimasi kemalasan dengan agama. Dua kesalahan. Yang pertama, kau generasi yang selonjoran, generasi scroll, lemah otak, tidak berdaya, game online, judi online. Dari mana dapat duit bisa main judi? Rupanya dari pinjaman online. Setelah dapat duit untuk apa? Game online, cewek online. Ingat, nerakanya offline. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tantangan ini, tantangan akhir zaman ini makin dahsyat atau makin ringan? Makin dahsyat. Mak saya menjaga saya hanya bisa dihitung yang mengganggu kepala Abdul Somad ini. Bisa dihitung, nggak banyak. Paling-paling zaman dulu TVRI itu pun seminggu sekali Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Itu pun nggak ada macam-macam, nggak ada pesan-pesan yang tidak baik. Sekarang ternyata film-film anak-anak itu disusupi oleh LGBT. Coba tulis di Google, film anak-anak disusupi logo-logo LGBT. Dari mana datangnya? Dari Barat, dari Amerika, dari Hollywood. Makanya kalau memberikan tontonan kepada anak, tengok baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita dari fitnah akhir zaman yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya amat sangat senang bisa berada di kampus. Kampus adalah tempatnya para cendekiawan. Cendekiawan itu artinya orang yang berpikir, bukan tukang tipu. Di kampus kita sedang berpikir tentang masa depan. Karena kampus tempat para pemikir, tempat orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk berpikir bagaimana Indonesia emas. Bapak Ibu, kalau dilihat dari yang hadir ini, saya yakin dan percaya. Dan di bawah tadi waktu kami lewat disediakan layar. Jadi artinya yang di bawah, yang di atas, insya Allah bisa menengok langsung. Bagi yang tidak jelas, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Pada akhirnya masanya akan tiba. Tanam-tanaman yang hijau, bunga yang mekar, cantik, harum, semerbak, lama-lama dia akan layu, kuning, dan mati. Tapi masih ada tunas-tunas. Ini yang hijau yang cantik ini bulan depan, tengok daun-daun sudah mulai kuning. Bunga tak selamanya mekar. Sampai masanya kuntumnya mekar, cantik, harum. Setelah itu dia pun layu dan mati. Kami ini masa lalu, guys. Masa depan itu adalah kalian, anak-anak muda. Orang tua mensupport, dosen membimbing. Makanya disebut dengan dosen pembimbing. Penasehat akademik, semua dinasihati. Tidak hanya sekedar pendidikannya, tapi juga di mana tempat kosnya. Jangan pacaran. Allah, Ustaz Somad itu ngomong jangan pacaran. Jangan-jangan dulu waktu dia di Mesir pacaran. Tanya Ustaz Marsofwan, tanya Ustadz Haruna Hasim. Saya 4 tahun di Mesir tidak pernah pacaran sama sekali. Kenapa? Persaingan ketat. Zaman kami kuliah mahasiswa Indonesia 2.474 orang. Anak laki-laki 2.100, perempuan 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Jangan sampai kalian habis semua anak-anak bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini. Apalagi ini di kepulauan, tepi pantai banyak tempat jalan-jalan, anginnya kencang. Bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Mohon maaf, tak layak saya bercakap sopan santun, tata krama, budi bahasa bertentangan dengan adat istiadat Melayu. Tapi ini mesti saya sampaikan.
botol ini airnya 5.000, 10.000 tidak diterima orang. Tertulis di botol, apa tulisannya? Do not accept if seal is broken. Do not accept if seal is broken. Rupanya kalau habis makan gonggong ini lancar bahasa Inggris kita. Do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harganya 5.000 tak diterima orang kalau segelnya rusak. Faham? Al-aqil bil isyarah. Orang yang berakal cukup dengan isyarat, tak perlu kuceritakan detail. Di bulan Muharram, di majlis ilmu, majlis salawat, ya Allah, kami berdoa lebih 40 orang, lebih 400 orang. Mudah-mudahan yang pacaran putuskan ya Allah. Sampai hati Ustaz, putus kami Pak Ustaz. Sudah berapa lama kau pacaran? Sudah 5 tahun Pak Ustaz. 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Orang yang 5 tahun pacaran tak nikah-nikah itu sama macam iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Yang masuk angin perempuan, yang gembung perempuan, yang muntah perempuan, yang malu perempuan, yang melahirkan perempuan, yang meregang nyawa perempuan. Disekap sama pacar 1 tahun setengah. Bukan cuman harga diri yang hilang, biji mata pun hilang. Mau juga lagi pacaran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran berharga. Perempuan dimuliakan karena pandai menjaga harga dirinya. Saya tidak marah dengan perempuan. Perempuan adalah anak keponakan saya. Perempuan adalah adik saya. Perempuan adalah saudari kita. Jangan sia-siakan perempuan. Hai laki-laki yang mengecewakan perempuan, kalian juga nanti akan menjadi ayah dan anak kalian adalah anak-anak perempuan. Orang yang menyia-nyiakan perempuan, mengecewakan perempuan sekarang, belum tentu di masa akan datang anaknya juga bisa terjadi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dosa-dosa yang di masa lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan. Kalau dulu nakal, jahat, taubat. Mandi taubat. Mandinya di mana Pak Ustaz? Karena kebetulan di Batam mandi di laut. Pergi ke tengah laut sana mandi. Mandi taubat. Hilang dosanya, bukan dosa hilang, kau hilang sekalian. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Mana ada orang tidak punya dosa? Dosa di masa lalu. Jangan sampai pikiran kita terkungkung sehingga kita tidak bisa terlepas dari handphone, tak bisa terlepas dari pacaran, tak bisa terlepas dari maksiat. Lepaskan semua, tentukan arah, baca potensi diri, belajar serius. Insya Allah masa depan ada di tangan adik-adik sekalian, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 10. Di mana-mana saya ceramah 60 menit kecuali di Universitas Riau Kepulauan. Di sini saya ceramah 63 menit. Padahal ini malam. Tadi Bapak Ibu sudah lelah, letih, lesu dengan kegiatan. Saya pikir tadi ini paling 30 menit ini. Saya tengok udah 30 menit jamaahnya tetap cas juga. Ini paling nanti 45 menit. Setelah 45 menit tetap semangat juga. Ini paling nanti 1 jam. Setelah 1 jam tetap semangat juga. Kira-kira kalau saya ngomong sejam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Aku udah mau mati. Besok subuh masih ada lagi pengajian, besok siang, besok malam. Saya ceramah ini 1 hari disusun panitia ini macam minum obat. Subuh sekali, zuhur sekali, malam sekali. Nanti hari Ahad begitu juga. Saya datang ke Kepulauan Riau ini setahun sekali. Sekali datang 3 malam.
malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tak boleh lebih. Kalau lebih nanti dikhawatirkan buka cabang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pengajian kita malam ini adik-adik kita semakin semangat membaca potensi diri dan dia menentukan arahnya sehingga Indonesia menjadi Indonesia emas di masa akan datang insyaallah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakatan fiha. Jadikanlah Universitas Riau Kepulauan menjadi universitas yang penuh dengan keberkahan. Takharraja minha